Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Mutiara Bella dan dengan saya Ersa Fadania. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang objek kajiannya adalah dunia empiris sebagai penentu kebenaran ilmu tersebut dan menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan. Sumber ilmu itu sendiri merupakan penggabungan antara logika deduktif dan logika induktif. Ilmu pengetahuan merupakan formulasi pengetahuan manusia tentang alam semesta yang disajikan lewat rumusan yang sistematik dan rasional. Filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai proses kegiatan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, apapun yang tergolong ilmu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dilatari belakangi oleh adanya 3 dorongan. Yang pertama, ada dorongan untuk mengetahui yang lahir dari keterpaksaan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang mendalam dan menemukan tata susunan yang sesungguhnya. Yang ketiga, ada dorongan menyangkut penilaian mengenai realitas atau eksistensi manusia itu sendiri. Selanjutnya ada 3 aspek kajian filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Yang kedua, epistemologi bisa diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasarnya, serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Selanjutnya ada pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu ialah kumpulan proses berpikir bersifat reflektif mengenai persoalan yang berlandaskan pada ilmu dikaitkan dengan berbagai sudut pandang di kehidupan manusia. Ilmu filsafat juga biasa dikatakan tentang adanya tinjauan kritis dalam berpendapat secara ilmiah yang bisa dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lampau dan dapat dibuktikan dengan ukuran kerangka dan bisa dikembangkan dengan pendapat. Namun filsafat ilmu bukan sebuah bagian ilmu bebas praktik ilmiah yang nyata. Selanjutnya ada pengertian filsafat menurut ahli. Yang pertama ada Aristoteles, berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Selanjutnya ada menurut W.J.S. Purwadarminta, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Selanjutnya ada menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu mengenai yang ada yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Yang selanjutnya ada menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Selanjutnya ada tujuan filsafat ilmu. Yang pertama, untuk mencari hakikat dari sesuatu yang ada. Yang kedua, untuk menemukan bagaimana hakikat itu ada. Yang ketiga, untuk memperoleh nilai-nilai etis psikologis. Yang keempat, untuk kepuasan batin dan jiwa, agar mendapatkan ketenangan batin dan kedamaian atau ketentraman batin. Selanjutnya ada tujuan khusus dari filsafat adalah menciptakan atau menjadikan manusia berilmu yang selalu giat mencari kenyataan, kebenaran dari semua masalah pokok keilmuan itu tersebut. Selanjutnya ada itu kesimpulan. Pada dasarnya, pada ahli filsafat membagi studi filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Ontologi berbicara tentang eksistensinya, epistemologi berbicara tentang perkembangannya, dan aksiologi berbicara tentang nilainya. Filsafat ilmu ialah kumpulan proses berpikir bersifat reflektif mengenai persoalan yang berdasarkan pada ilmu, dikaitkan dengan berbagai sudut pandang di kehidupan manusia. Tujuan khusus dari filsafat adalah menciptakan atau menjadikan manusia berilmu yang selalu giat mencari kenyataan atau kebenaran dari semua masalah pokok keilmuan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.